Dia masuk Massachusetts Institute of Technology dengan skor 700. Tapi profesor hanya mengajar bermain kartu. Karena di kelas, profesor memberi semua orang pertanyaan. Pertanyaan ini hanya bisa dijawab oleh orang yang ber-IQ tinggi. Pertanyaan seperti ini. Contoh di dalam 3 amplop. Hanya 1 dari 3 yang punya uang. Pilih salah satu. 2 amplop yang tersisa akan menghilangkan amplop kosong. Anda memiliki 1 kesempatan untuk memilih. Konsisten dengan pilihan awal. Atau tukarkan dengan sisa amplop. Semua siswa memilih untuk tetap sama. Hanya Ben yang ingin berubah. Dia berpikir bahwa setelah bertukar, kemungkinan menang lebih tinggi. Profesor mengatakan itu semua adalah pilihan yang sembrono. Itu hanya benar atau tidak, probabilitasnya masih 50/50. Ben mengatakan bahwa kemungkinan 3 menang 1 adalah 33%. Jadi pilihan awal memiliki probabilitas tinggi untuk kosong. Tapi saat mengeluarkan amplop kosong, ubah saja, kemungkinan menang akan meningkat menjadi 66%. Hanya orang bodoh yang tidak berubah. Profesor Mickey segera tersenyum, ini adalah orang yang dia cari. Jadi sepulang sekolah, dia langsung memanggil Ben ke kantornya. Dia tahu bahwa pemuda ini kekurangan uang, jadi dia berkata terus terang. Kami sedang penelitian penghitungan untuk permainan blackjack nomor 21 di kasino. Keuntungan stabil. Selain itu, kemungkinan kalah juga kecil. Jadi mari kita bekerja sama. Tapi Ben belum pernah bertemu pekerjaan seperti ini. Dia tidak perlu berpikir terlalu banyak dan segera menolak. Tapi pahlawan tidak bisa melewati kecantikan. Gadis tercantik di grup datang untuk mengundangnya. Dia mengenakan dasinya sambil tersenyum padanya. Tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi sepertinya telah mengatakan semuanya. Jadi 2 hari kemudian dia mengikuti instruksi profesor untuk mengikuti pelatihan khusus. Dia perlu menghafal rasio kartu tinggi dan rendah di atas meja. Gunakan tanda sebagai gantinya. Misalnya kartu rendah adalah 9. Maka tanda yang sesuai adalah cat. Sama seperti itu, dia perlu menghafal jumlah tanda dari 3D. Bersiap-siap untuk pertandingan, Ben bertanya pada Profesor Mickey. Apakah ini berbahaya? Jangan khawatir. Tidak akan ada bahaya. Berani menghitung kartu di kasino aku. Orang yang menghitung kartu terlebih dahulu telah kehilangan nyawanya. Dari jenius matematika ke kasino. Setiap permainan kartu adalah orang kaya. Pertama-tama, tukar 10.000 taruhan. Kata kaki tangan jusnya terlalu manis. Begitu Ben mendengarnya, dia langsung mengerti. Dia segera mengingat tanda yang telah disepakati sebelumnya. Manis. Menunjukkan di atas meja kartu yang jauh lebih tinggi dari kartu rendah 16. Jadi hanya tunggu saja kartu rendah terakhir muncul. Kemudian setelah kartu itu, kartunya akan menerima semua kartu tinggi. Dealer pasti kalah. Tidak ada mengapa, itu aturannya. Memang mulai sekarang kartu terkecil semua lebih dari 8. Ini adalah pertama kalinya dia memenangkan uang berdasarkan penghitungan ini. Uangnya berubah dari yang terkecil hingga yang terbesar. Selama ada meja permainan kartu, situasi akan menang, dia akan langsung datang untuk bermain. Bahkan ada beberapa bibi meskipun mereka tidak tahu yang sebenarnya. Tetapi juga memenangkan beberapa pertandingan dengannya. Tapi ini terlalu berbahaya. Ben tidak tahu bahwa kasino memiliki sistem pengawasan yang sangat ketat. Siapapun yang menang paling banyak akan menjadi sasaran. Orang yang menghitung kartu yang ditangkap sebelumnya telah dipukuli sampai mati. Hari berikutnya Profesor Mickey mengatur rencana pertempuran mereka untuk malam itu. Musim panen lainnya akan segera dimulai. Ben sama seperti terakhir kali. Berpura-pura berkeliaran di kasino untuk mengamati gerakan rekan satu tim di setiap meja. Selama seseorang memberi sinyal tentang situasi akan menang. Kemudian uang dikumpulkan, tidak ada yang luput. Ben menyimpan semua kemenangannya di langit-langit asrama kampusnya. Ini uang kuliah yang dia hemat untuk kuliah di Harvard. Jika dia tidak harus membagi uang di antara rekan satu timnya, dia pasti sudah mengumpulkan cukup uang. Pada hari dia harus ke Las Vegas. Pada malam sebelum dia pergi, Ben melihat gadis yang disukainya didekati oleh seseorang untuk berbicara dengannya. Dan dia pikir dia memiliki kepercayaan diri dari orang yang sukses, jadi dia datang. Berhasil mengusir pesaing lainnya. Bahkan teman-teman sekelasnya di sekolah pun tercengang.
Sejak kapan orang ini menjadi begitu kuat? Sejak hari itu, Ben sering pergi ke Las Vegas. Kalau tidak untuk liburan, juga dalam perjalanan untuk beristirahat. Secara bertahap berniat untuk berusaha. Tidak berpura-pura menjadi selebriti di masyarakat. Maka juga berpura-pura menjadi pedagang top. Iya, pasti perasaan ini. Semoga kemenangan besar malam ini. Ada pepatah yang mengatakan jika terlalu puas, akan kehilangan kualitas. Selama periode ketika Ben menghasilkan banyak uang. Kemudian pengawas kasino Cole telah memperhatikannya. Setiap kali dia bermain kartu di sebelahnya ada seorang gadis cantik. Bahkan hanya duduk di sebelah bermain kartu untuk sementara waktu. Dia bisa melihat kapan ada peluang untuk menang. Ben tahu bahwa dia pandai menghitung kartu. Tetapi yang tidak dia ketahui adalah bahwa penghitung kartu terbaik semuanya berfungsi untuk kasino. Cole mengawasi kamera keamanan setiap hari untuk melihat siapa yang memenangkan uang. Foto-foto yang mereka ambil semuanya akan diteliti oleh Cole. Tapi untungnya Ben tidak menang banyak. Mungkin dia tidak akan seberuntung itu lain kali. Rombongan Ben kembali ke hotel bersama. टूनी चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ भूखी घोंसले में बैठी हुई थी। बारिश का मौसम था, आए दिन जंगल में जोर जोर से बारिश हो रही थी और बीच बीच में बिजली भी कड़क रही थी। टूनी चिड़िया के बच्चे भूख से तड़पते हुए बोले। Sementara yang lain berpura-pura menjadi dia. Hanya Ben yang kembali ke sekolah. Dia harus mengikuti kompetisi sains bersama teman-temannya. Tapi pertemuan kali ini lagi membuat Ben jatuh ke jurang. Teman sekelas ini mengatakan dia telah berubah. Pikirannya segera tidak perlu lagi berada di kompetisi. Tolong pergi. Ben tidak setuju. Tapi teman sekelasnya masih berpikir. Jika tidak memimpikannya mimpi yang sama, jadi bukanlah sahabat. Setelah berpisah, Ben berpakaian seperti orang lain ke kasino lagi. Meskipun bukan kasino Cole. Tidak ada yang mengaturnya untuk menghitung kartu. Dia tidak bisa berkonsentrasi. Jelas waktu akan menang telah berlalu. Tapi dia meningkatkan taruhannya. Bahkan rekan satu timnya mengingatkannya. Semua uang telah kalah hilang. Kembali ke hotel untuk menghadapi celaan Mickey. Ben sangat marah. Saya membawa grup 3 juta. Kali ini hanya kalah 200.000. Anda membuat saya membayarnya. Mickey mengatakan itu adalah hal kolektif. Aku juga bukan ayahmu. Berdasarkan apa yang saya harus untuk memanjakan Anda? Ben mengatakan bahwa selain menjadi penyelenggara, tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Bahkan menuntut bagian dari setengah keuntungan. Apa yang Anda andalkan? Tanpamu kami bisa menghasilkan lebih banyak uang. Keesokan harinya, Ben mengajak rekan satu timnya untuk terus menghasilkan uang. Tapi di luar dugaan, Mickey sedang bersembunyi di sudut kasino untuk melapor ke Cole. Alhasilnya belum 30 detik kemudian Cole telah datang ke kasino. Cole memukul Ben. Dia paling suka tipe jenius ini. Jiwa Ben terbang keluar dari tubuh dan kembali ke asrama. Dia menemukan bahwa ada pemberitahuan di pintu. Jadi Mickey memberinya 0 poin untuk subjek. Ben tidak bisa lulus. Yang lebih menyebalkan adalah asramanya terbalik. Bahkan uang di langit-langit juga telah diambil. Lebih dari 600.000. Ben kesal dan ingin mencari teman untuk curhat. Dia menemukan bahwa teman sekelasnya memenangkan hadiah. Itulah topik penelitian yang telah mereka kerjakan dengan sangat keras. Ben tidak pernah begitu bahagia. Setelah selesai dia langsung meminta maaf pada temannya. Awalnya pergi ke Las Vegas hanya untuk mendapatkan uang untuk biaya kuliah Harvard. Tapi kemudian lupa tujuan utamanya. Sudah punya cukup uang tetapi tidak ingin berhenti. Teman sekelasnya mengingatkannya berkali-kali. Tapi tidak ada yang bisa membangunkan orang yang berpura-pura bodoh. Ben mengikuti saran temannya dan pergi ke Mickey untuk meminta maaf. Tapi Mickey bilang dia ada di daftar hitam kasino. Tidak berguna untuknya lagi. Ben bilang dia bisa menyamar. Hanya perlu lulus. Saya akan dapat membantu Anda mendapatkan lebih banyak uang. Mickey hanya menunggu kalimat ini. Dia tahu pekerjaan itu tidak bisa dilakukan lama-lama. Jadi dia harus keluar dan melakukannya sendiri. Bersama dengan Ben menghasilkan banyak uang. Tapi meskipun Ben telah sangat hati-hati menyamar. Tapi kali ini memenangkan terlalu banyak uang.
Tidak lama kemudian, Cole telah tiba. Ben dengan cepat memasukkan uang itu ke dalam sakunya dan melarikan diri. Tapi orang-orang Cole sangat banyak sehingga mereka hanya bisa berpisah. Mickey meminta Ben untuk memberinya uang. Segera mereka akan bertemu di mobil di pintu. Tapi gak ngangka Mickey masuk ke mobil dan langsung suruh supir ke bandara. Tapi dia tidak menyangka bahwa dia baru saja membuka uang itu dan menemukan bahwa itu semua palsu. Sebenarnya, terakhir kali Ben ditangkap, Cole memberitahunya. Mickey adalah orang di balik itu semua. Mickey tahun lalu telah melawan Cole. Itu sebabnya dia tidak pernah berani pergi ke kasino. Cole membuat janji dengan Ben. Selama dia menipu Ben untuk muncul. Jadi tidak peduli berapa banyak uang yang dia menangkan kali ini, itu adalah uangnya. Itu sebabnya Ben dan rekan satu timnya menyiapkan uang palsu terlebih dahulu. Dari saat dia melarikan diri, dia melemparkan uang palsu ke Mickey. Dan mobil tempat Mickey duduk diatur oleh Cole. Tidak bisa ke bandara. Yang lebih mengejutkan adalah ketika Ben datang dengan uang dan hendak pergi. Cole telah tunggu. Mengatakan dia tidak ingin melakukannya lagi. Dibutuhkan segera dana pensiun. Setelah mengatakan itu, dia mengangkat bajunya. Biarkan Ben melihat sinyal yang sangat jelas. Ben tercengang. Tidak bisakah ada kepercayaan antara manusia dan manusia? Dia tidak punya pilihan selain mengembalikan uang itu ke Cole. Tapi jangan lupa keahlian Ben adalah probabilitas. Dan probabilitas bahwa Cole tidak akan menepati janjinya hingga 100%. Jadi bukan Ben yang menghitung kartu kali ini. Itu adalah dua temannya. Baiklah, film berakhir di sini.